Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita bersama-sama peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kajian kali ini kita akan membahas misteri berikutnya, yaitu misteri pembebasan para hamba dari neraka di bulan Ramadan. Tema yang kita kaji kali ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi inda kulli fitrin ubqa wa dzalika fi kulli lailah. Artinya, sesungguhnya pada setiap berbuka Allah membebaskan para hamba dari neraka. Dan hal itu terjadi setiap malam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk setiap manusia itu ada kaplingnya di neraka dan ada kaplingnya di surga. Nah, pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya menghapus kepemilikan jatah kapling di neraka dan menetapkan jatah kapling di surga. Untuk siapa? Tentu bagi hamba-hambanya yang dikehendakinya. Dan hamba-hamba yang dikehendaki ini juga kita sudah dapat ketahui berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang betul-betul memaksimalkan melakukan amal ibadah dan juga memaksimalkan untuk meninggalkan apa-apa yang telah Allah larang dan Allah benci dan murkai. Oleh karena itu, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat baik bagi kita untuk memperkuat, untuk mempertegas bahwa insya Allah di yaumil akhir nanti kita hanya memiliki satu lokasi kapling, yaitu kita hanya memiliki lokasi kapling di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sebelumnya Allah menetapkan dua kapling bagi kita. Kapling di neraka dan kapling di surga. Akan tetapi dengan kesungguhan kita beribadah di bulan suci Ramadan, sehingga kita ini termasuk hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terbebas dari kapling neraka,
Sehingga alhamdulillah, sekali lagi, marilah kita betul-betul memaksimalkan waktu sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini untuk meraih kapling kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis tersebut juga disebutkan bahwa pembebasan yang Allah lakukan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya itu pada setiap berbuka puasa. Jadi pada saat kita berbuka puasa, apakah itu pada hari pertama, pada hari kedua, hari ketiga, bahkan sampai hari terakhir, di situ Allah mencatat siapa saja dari hamba-hambanya yang dibebaskan kaplingnya di neraka dan dikuatkan dan ditetapkan, bahkan disertifikatkan kaplingnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada juga riwayat yang lain mengatakan bahwa sesungguhnya pembebasan hamba dari neraka itu setiap saat, setiap waktu, kapan saja Allah kehendaki, maka itu bisa saja terjadi. Berapa jumlah setiap Ramadan dibebaskan hamba-hamba Allah dari neraka? Maka tentu yang pasti hanya Allah yang lebih mengetahui. Akan tetapi perlu dipahami bahwa menurut beberapa riwayat dijelaskan, yang jelas sangat banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan itu Allah bebaskan dia dari kapling neraka. Allah bebaskan dia dari api neraka. Dan Allah tetapkan dia mempunyai kapling di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan sampai 600.000 hamba Allah setiap hari dibebaskan. Ada mengatakan 60.000 hamba-hamba Allah dibebaskan setiap harinya. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah masuk dari golongan tersebut, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibebaskan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk lebih meyakinkan lagi bahwa kita ini adalah salah satu dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk dalam daftar kita dibebaskan dari kapling neraka dan ditetapkannya kita di kapling surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada beberapa usaha untuk memperkuat itu, untuk lebih meyakinkan. Usaha yang pertama, dan ini kita lakukan selama Ramadan, bahkan di luar Ramadan. Karena boleh jadi di bulan Ramadan jatah kaplingnya di neraka itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi boleh saja Allah berkehendak lain ketika hamba tersebut jauh dari jalur agama yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sesuai apa yang ia lakukan, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasca Ramadan. Bisa jadi kapling yang sudah Allah hilangkan di neraka itu Allah kembalikan lagi. Oleh karena itu, usaha yang kita lakukan selama Ramadan ini kita usahakan kita lakukan juga di luar Ramadan, tapi yang diutamakan di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu hendaknya kita membaca rutin setiap hari, pagi dan sore, yaitu wirid atau zikir. Kalau misalnya sebelum Ramadan kita mungkin lalai dari zikir pagi maupun zikir sore, diusahakanlah selama Ramadan ini kita rutinkan, kita lazimkan, dan mudah-mudahan
kebiasaan kita selama Ramadan ini bisa terbawa di luar Ramadan, sehingga bisa menjadi kebiasaan kita setiap pagi, setiap sore kita mewiridkan, kita menzikirkan kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara zikir yang diajarkan Nabi yang dijanjikan oleh Allah dapat ia dibebaskan dari api neraka, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu aw yumsi," barang siapa yang membaca ketika pagi hari atau sore hari, "Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk." Bacaan inilah yang dibaca. Apa kata Nabi? "A'taqallahu rubu'ahu minan nar." Siapa yang membaca satu kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan seperempat dirinya dari neraka. Itu kalau satu kali kita baca. Faman qalaha marratain. Akan tetapi kalau kita baca dua kali, a'taqallahu nisfahu, maka Allah membebaskan ya seperdua dari dirinya. Kalau tadi seperempat dari diri kita itu sudah dijamin oleh Allah terbebas dari neraka. Kalau dibaca dua kali, akan terbebas seperdua dari dirinya. Setengah dari dirinya sudah aman dari api neraka. Wa man qalaha salasan. Siapa yang membaca tiga kali, a'taqallahu sulusahu arba'ihi, maka Allah membebaskan 3/4 dari tubuhnya dari api neraka. Berarti masih ada sepertiga ya, yang kemungkinan akan dimakan api neraka. Akan tetapi kata Nabi, fa in qalaha arba'an, dan apabila dia baca sampai 4 kali doa ini, zikir ini, wirid ini, a'taqallahu minan nar, maka Allah akan membebaskan seluruh tubuhnya dari api neraka. Subhanallah. Ya, inilah zikir yang bagus kita amalkan setiap pagi dan setiap sore. Saya ulangi. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikata wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Inilah wirid yang kita amalkan. Tapi untuk selanjutnya silahkan dilihat di deskripsi video ini. Saya akan tuliskan doa atau zikir ini, di mana 4 kali kita baca wirid ini, Allah jamin kita insya Allah akan dibebaskan seluruh tubuh kita ini dari api neraka. Alhamdulillah. Bahkan ada lagi ya zikir-zikir yang lain. Ya, misalnya dalam hadis Tabrani, "Ma min 'abdin yaqul," tiada seorang hamba berdoa membaca la ilaha illallah wallahu akbar. Itu saja, la ilaha illallah wallahu akbar, illa a'taqallahu rubu'ahu minan nar. Ya, maka Allah membebaskan seperempat dirinya dari neraka. Ini lebih enteng karena bacaannya mudah. Ya, bacaannya pendek. La ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini alternatif bacaan yang kita baca. Tapi paling bagus, di samping wirid yang pertama tadi kita baca, wirid yang kedua juga kita baca. Supaya lebih kebal kita. Ya, imunitas kita lebih kuat lagi
sehingga kita bisa betul-betul jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu kali la ilaha illallah wallahu akbar satu kali. Fa in qalaha marratain, siapa baca dua kali a'taqallahu syatruhu, Allah akan membebaskan dia setengahnya kalau dua kali. Jadi setengah Allah bebaskan dari api neraka. Fa in qalaha thalathan a'taqallahu sulusahu arba'ihi minan nar. Ya, siapa yang baca tiga kali maka Allah membebaskan dia 3/4 ya dirinya dari api neraka. Fa in qalaha arba'an, maka dan apabila dibaca 4 kali a'taqallahu minan nar, Allah akan membebaskan seluruh dirinya dari api neraka. Jadi dua bacaan ini ya hendaknya kita rutinkan. Kalau tadi itu agak panjang, kali ini agak lumayan pendek, bahkan kita semua sudah hafal la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali dibaca. Kemudian amalan yang kedua, ini kita perkuat selama Ramadan dan mudah-mudahan insya Allah bisa kita istiqomah pertahankan ini di luar Ramadan, yaitu membela kehormatan saudara sesama muslim ketika dicederai. Jadi ketika ada saudara kita yang dicederai, disakiti, dihina, dinodai, dinistai, kita membela kehormatan mereka, maka ini juga bisa membebaskan kita dari api neraka. Dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan, man dzabba al-lahmi akhihi bil ghibah kana haqqan 'ala Allah ay yu'tiqahu minan nar. Ya, barang siapa membela kehormatan saudaranya ketika diperguncingkan, ketika ada saudaranya diguncingkan, digibahi, disampaikan berita kejelekannya, lalu kita bela karena tidak seperti itu, maka Allah berkewajiban untuk membebaskan dirinya dari api neraka. Subhanallah. Ya, subhanallah. Nah, bagaimana cara kita membelanya? Ya, misalnya kita nasihati orang-orang yang suka menggunjing ini untuk tidak melakukan itu. Kalau perlu kita suruh dia untuk meminta maaf dan seterusnya. Kita bela. Ya, itu yang kedua. Kemudian amalan yang ketiga, dan ini juga terus kita pertahankan. Ya, kita perkuat di bulan Ramadan dan kita pertahankan di luar bulan Ramadan, yaitu komitmen terhadap sholat berjamaah. Ya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'ah yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Barang siapa salat tentu karena Allah ya, selama 40 hari secara berjamaah dengan senantiasa mendapati takbir yang pertama. Jadi dia selalu mendapati imam takbir yang pertama. Tidak pernah terlambat selama 40 hari secara berjamaah. Lalu apa janji yang dijanjikan oleh Nabi? Kutiba lahu bara'atanim. Maka dicatat baginya, dituliskan baginya ya 2 kebebasan. Jadi dia dijanjikan oleh Nabi akan terbebas dari 2 hal. Bara'atum minan nar, dia akan terbebas dari api neraka, wa bara'atum minan nifaq, dan dia terbebas dari sifat-sifat kemunafikan. Subhanallah. Inilah penghargaan Allah kepada hamba-hambanya yang memakmurkan masjidnya Allah dengan mendatangi masjid di awal waktu dan dia tidak pernah terlambat ya menunaikan salat berjamaah bersama imam. Paling tidak inilah 3 hal
yang bisa kita maksimalkan selama Ramadan. Sekali lagi, pertama perkuat zikir, wirid pagi dan sore, khususnya secara umum, khususnya dua tadi zikir itu. Ya. Kemudian yang kedua yaitu kita berusaha membela kehormatan saudara sesama muslim ketika dicederai, ketika digunjingi, ketika difitnah, kita bela. Dan juga yang terakhir, kita komitmen terhadap sholat berjamaah ya di masjid ya untuk mendapatkan dua kebebasan. Salah satu di antaranya adalah pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat dan berkah, dan tentu kita diberikan kekuatan untuk bisa memaksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan, dan insya Allah kita termasuk di antara hamba-hamba yang dicatat sebagai hamba yang terbebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.